Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada baiknya pengendara berhati-hati bila melintas ruas tol Purbalenyi atau lebih dikenal tol Cipularang, terutama mulai dari kilometer 60 sampai kilometer 100. Pasalnya, di ruas sepanjang puluhan kilometer tersebut banyak yang meyakini sebagai poros gaib yang kerap meminta tumbal dari pengguna jalan yang melintas ruas tersebut. Posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Sudah banyak nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan hanya di sepanjang tol Cipularang. Bulan Juli, 2 perwira TNI dari Pusenif Kodam 3 Siliwangi meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tersebut. Kemudian kecelakaan yang dialami pedangdut Saipul Jamil hingga merenggut nyawa istrinya Virginia Anggraini. Berselang 4 hari dari tragedi Saipul, 6 nyawa kaum urban, yaitu pencari kerja asal Kebumen, Jawa Tengah, yang hendak mengadu nasib ke Jakarta, tewas seketika akibat mobil travel yang mereka tumpangi menabrak belakang truk yang berada di depannya. Beragam cerita pengemudi yang mengalami kecelakaan di sekitar poros 90 dan 97 ini, diantaranya mendadak mereka terserang kantuk yang amat sangat dan kondisi kendaraan yang tiba-tiba tak bisa dikendalikan, serta kelelahan pengendara setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Bagi sebagian warga lokal, mendengar nama Gunung Hejo mungkin sudah tak asing. Masyarakat Purwakarta memang mengenal Gunung Hejo sebagai daerah ritual pemujaan. Jangan heran, mitos Gunung Hejo yang merupakan daerah angker sudah dirasakan sejak dulu. Bahkan saat pembangunan tol Purbalenyi di luas kilometer 97 sampai kilometer 97 ini meruak cerita aneh yang tak bisa diterima akal sehat dari para pekerja proyek. Ada yang dipindahkan makhluk gaib saat tertidur lelap ke dekat sungai. Ada juga yang menangis sesenggukan saat tidur. Bahkan banyak juga yang kesurupan. Memang sebagian pihak, bahkan operator jalan tol di sana menganggap keberadaan alam gaib di sekitar Gunung Hejo merupakan cerita klinik yang dibuat-buat. Namun fakta menunjukkan mengapa jalan tol yang melewati Gunung Hejo itu harus dibuat melingkar, tidak langsung tembus menerobos Gunung Hejo. Soalnya keberadaan kendaraan misterius yang kerap mengganggu pengguna jalan tol di Cipularang itu sebelumnya telah sering beredar. Kumpulan kisah keangkeran jalan tol ini berkembang menjadi email berantai atau pesan-pesan berantai di grup WhatsApp. Hati-hati kalau mau jalan malam di Cipularang, terutama setelah Waduk Jatiluhur. Dari arah Bandung ada mobil misterius ngedim-ngedim. Begitulah bunyi WhatsApp-nya. Nah, pengalaman saya waktu itu mau balik ke Jakarta lewat Cipularang malam hari. Saat itu saya di jalur kanan. Tiba-tiba
Dari belakang ada mobil ngedim-ngedim. Setelah itu saya minggir ke kiri memberi jalan. Mobil itu ikutan ke kiri juga sambil tetap ngedim-ngedim. Karena kesal, saya tancap gas. Mobil itu ikut-ikutan berlari kencang juga. Tetap dia masih ngedem-ngedem juga. Karena kesal dikasih dim melulu, saya intip dari spion tengah. Itu mobil apa sih? Sehabis ngintip spion tengah, saya terus lihat jalan di depan. Ternyata sudah ada buntut truk, tinggal beberapa meter lagi. Kaget, saya rem habis. Untung tidak terguling. Setelah ngerem, saya intip spion tengah, ternyata mobil tadi sudah nggak ada lagi. Saya salip truk, ternyata kendaraan yang ada cuman mobil saya sama truk tadi. Di depan gelap, nggak ada mobil sama sekali. Saya merinding habis. Masih ada cerita lainnya, yang peristiwanya juga terjadi setelah Idul Fitri. Kejadian itu dialami oleh teman saya. Teman saya bersama om dan tantenya pergi dari Jakarta menuju Bandung, melewati tol Cipularang pada siang hari. Pada kecepatan 60 km per jam melewati kilometer 69 dan 70, tiba-tiba si sopir yang kebetulan omnya sendiri yang membawa kendaraan mobil Panther baru seperti tidak sadarkan diri. Dia memacu kendaraan semakin kencang sehingga kendaraan tersebut tidak stabil, lalu membentur trotoar dan terbalik. Sebelum kecelakaan, tantenya sudah mengingatkan suaminya untuk memelankan kendaraan. Namun kendaraan semakin kencang sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Untungnya tidak ada yang terluka parah, walaupun mobil tersebut keadaannya rusak berat. Peristiwa terjadi di kilometer 72. Kendaraan yang berada di belakangnya bisa ngerem, yaitu mobil Honda CR-V. Kemudian si pengemudi Honda CR-V tersebut turun dari mobil. Anehnya, si pengemudi menyalami om teman saya dan bilang, "Selamat Pak, untung tidak apa-apa. Saya juga sempat hilang kesadaran sebentar. Namun karena melihat kendaraan Bapak, saya kaget dan mengerem." Setelah beberapa lama pihak jasa marga datang. Lalu anehnya lagi, mereka berkata, "Untung Bapak di kilometer 72. Kalau di kilometer 68 pasti Bapak sudah lewat kali. Sebelumnya ada 2 kecelakaan di kilometer 68 dan meninggal. Memang daerah rawan di 68 72. Sebaiknya di kilometer ini lebih berhati-hati dan jangan sampai pikiran kosong."